Dalam riwayat diceritakan bahwa Prabu Brawijaya murka. Pengaruh Sunan Giri, salah satu dari 9 Wali Songo, dianggap sudah mengancam eksistensi kerajaan Majapahit. Lalu Patih Gajah Mada dan pasukannya dikirim ke Giri untuk memberikan serangan. Penduduk Giri pun panik dan menghambur ke Kedaton Giri. Sunan Giri yang saat itu sedang menulis begitu terkejut dan pena atau kalam yang tengah dipergunakannya ia lontarkan ke arah pasukan Majapahit. Atas kehendak Sang Maha Pencipta, pena yang dilontarkan itu menjelma menjadi keris ampuh dan keris inilah yang memporak-porandakan pasukan Majapahit. Seperti apa prejengannya? Panjenengan jangan kemana-mana. Busananya ladrang Surakarta tampil dengan begitu gagah dan wibawanya. Bahan kayunya itu terbalu lawasan. Dan ia dipadukan dengan pendok blewah tatah kemalu merah. Secara keseluruhan prejengannya benar-benar ntutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus, dapur Kalamunyeng, pamor Segoro Muncar, tangguh Pakubuwono III. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar 10.350.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Pusaka dengan dapur ini begitu melegenda dengan kisahnya. Waktu itu Sunan Giri yang nama kecilnya adalah Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin tidak hanya dikenal sebagai penyebar agama Islam yang begitu gigih, tetapi juga pembaharu pada masanya. Pesantrennya yang dibangun di perbukitan Desa Sidomukti di Selalan Gresik tak hanya dipergunakan sebagai tempat pendidikan agama dalam arti sempit, namun juga menjadi pusat pengembangan masyarakat secara luas. Pesantrennya di Gresik bahkan tumbuh menjadi pusat politik yang begitu penting di tanah Jawa kala itu. Ketika Raden Patah yang memerintah Demak Bintoro melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit, Sunan Giri malah bertindak sebagai penasehat dan panglima militer Kesultanan Demak. Hal tersebut tercatat dalam Babat Demak. Pada perkembangannya kemudian Demak tak lepas dari pengaruh Sunan Giri, dan Sunan Giri diakui sebagai multi pemimpin tertinggi keagamaan setanah Jawa. Meluasnya pengaruh Sunan Giri di Gresik membuat Prabu Brawijaya, Raja Majapahit kala itu sangat murka. Ia memerintahkan patihnya, Gajah Mada, untuk langsung mendatanginya. Penduduk Giri ketakutan dan berlari ke Kedaton Sunan. Babat Tanah Jawa itu menuturkan, ketika itu Sunan Giri sedang menulis. Karena terkejut mendengar musuh berdatangan merusak Giri, pena atau kalam yang dipegangnya beliau langsung dilontarkan. Sunan Giri kemudian berdoa pada Sang Pencipta. Ternyata kalam yang terlempar itu berbuah menjadi keris berputar-putar. Keris dari kalam itu mengamuk dan banyak tentara Majapahit yang menyerbu Giri tewas seketika. Sisanya kabur berlarian kembali ke Majapahit. Dan keris dari kalam itu pun dikisahkan kembali sendiri ke Kedaton Giri. Tergeletak di hadapan Sunan dengan berlumuran darah yang begitu banyak. Sunan lalu berdoa pada Yang Maha Kuasa dan mengatakan pada rakyat Giri bahwa kerisnya yang ampuh itu dinamai dengan Kalamunyeng. Risikan dapur Kalamunyeng itu terdiri dari gandiknya itu lugas, bisa panjenengan pirsani. Ada tikel alisnya, lalu terdapat serawean, di bagian belakang ada ripandan. Serta yang paling istimewa terdapat sogokan depan yang tegas hingga ujung panetesnya. Sangat istimewa ya.
Pusaka ini memang dibuat di era Pakubuwono III, bahwa beliau memimpin kerajaan Surakarta setelah ayahandanya Pakubuwono II itu meninggal sekitar pada tahun 1749. Pada masa itu Pakubuwono masih berumur muda karena lahir pada tahun 1732. Tetapi meskipun begitu, Raja Pakubuwono III ini memang memiliki karisma yang sangat tangguh, hingga menjadikan dirinya mampu memimpin dan menjadikan kerajaan Surakarta dan rakyatnya itu makmur dan semakin berkemajuan. Perkembangan pada masa itu memang masih terisolir oleh aktivis dari para orang asing yang masih dengan berbagai cara dalam mencari keuntungan dari alam yang dimiliki oleh negara kita. Tetapi tetap sejak dahulu kala, para pemimpin kerajaan yang ada di Indonesia khususnya selalu memperjuangkan negara kesatuan hingga merdeka di kemudian hari pada saat itu. Matur nuwun dan salam tutut hati.